Halo internet, nama saya Naira. Sekarang saya sudah ditemani oleh MJ. Dan kebetulan ini adalah workshop dia yang bernama Good School R&D. Mungkin MJ bisa ceritain dikit, apa sih ini Good School R&D? Gimana sih? Ya, oke. Coba jelasin apa sih itu Good School R&D gitu. Iya. Ini namanya Good R&D. Good R&D. Dan Stufo Lab. So, ya kita ngawalinnya di sana, di sebelah, terus kemudian kepenuhan dengan, makanya kita pindah ke tempat yang ini sekarang. Di sebelah tuh di mana tuh? Di Good School. Di Good School ya? Di Good School-nya, iya. Ini tuh tempat ini recycling center lah kita bilang. Recycling sama upcycling banners, spanduk PVC, juga plastik HDPE, tutup botol. Awal mulanya sih kita bikinnya nge-upcycling banner itu jadiin tas. Kayak gini-gini. Kayak di sini kayak tas itu ya? Nah itu, tas itu gitu. Iya, terus kemudian ketemu banyak teman-teman yang juga tertarik ngolah limbah plastik, sampah. Terus ya berkembang, ketemu jadinya ada yang fokus sama ke HDPE, plastik, sedang bikin-bikin, ya yakin kemarin makin kayak gini deh gitu. Itu tuh kalau gue tahu ini project ini nih kayak apa yang menginspirasi MJ buat bikin project ini dan dimulai itu tahun berapa tuh? Ini awal mulanya di tahun 2017, waktu itu karena gue sering terlibat di pameran gitu, bikin desain pameran. Kan produksi banner tuh, spanduk banyak. Nah, makin lama makin banyak di tempat kita, di gudangnya gitu, numpuk. Yang gue pikir secara desain itu bagus, ya kan buat acara pameran, konser soalnya kan. Terus kemudian secara material juga oke. Makanya gue, wah ini kayaknya mesti dibikin sesuatu deh. Terus bikin tas lah coba. Karena kebetulan demen hobi ngejahit juga. Terus udah bikin, ternyata responnya bagus sama teman-teman tuh. Ya keterusan karena terus gue bikin workshop, ngajak orang bikin, bisa ngejahit sederhana gitu. Makin lama ketemu banyak teman-teman yang seneng bikin-bikin, tertarik nggak cuma jadi tas doang, nge-recycling, ngelelehin tutup botol jadi casing HP, stand kayak gitu tuh, laptop. Stand laptop, casing HP, Iya. macam-macam ya bendanya. Macam-macam, bahkan bikin kursi, bikin meja. Kursi meja yang paling sederhana apa? Yang paling sederhana tanpa... Saya sempat ngobrol-ngobrol tadi sama tim Good School, cincin ya? Cincin, ya. Cincin. Kalau yang paling masif apa gitu? Nah, yang paling masif yang mungkin sekarang kita lagi mau kerjain, yaitu fokus sama banner nih, karena kebetulan lagi musimnya, kita lagi surplus sama banner, ya kita fokus ke situ tuh. Nah, kita nge-explore si banner ini jadiin papan. Jadi tadi sebelumnya kita nggak mengolah banner itu jadi papan. Cuman dibersihkan, dipotong, terus kemudian jadi tas. Masih selembar begitu aja kan. Ini gara-gara Mas MJ dulu background-nya emang jahit gitu? Atau apa? Jahit tuh hobi waktu kecil lah. Nah, makin kemarin karena background-nya mungkin di seni, ngedesain, ketemu banyak teman-teman juga desainer produk lah, ya juga seniman. Jadi collab-collab gitu ya? Collab gitu, jadi ngayain ide gitu. Jadi macam-macam lah ya? Jadi macam-macam ketemunya. Iya. Saya balik lagi ke tadi papannya. Papannya modular ya? Papannya modular. Jadi Coba bisa dijelasin dikit gak ke teman-teman di internet nih? Iya. Modular tuh Misalnya gimana? yang ini nih, yang ini kan ini tuh bukan kayu nih, ini semuanya adalah banners. Ini 45 banner, di press. Jadi bahan ini nih
Dari 45 banner di Iya, press. di press. Dari Jadi 45 banner di press. Jadi bisa jadi papan kan. Nah, ini bisa kita giniin, lalu kemudian ini buat lantai nih. Modular, jadi bisa tambahin. Tambah-tambahin. Iya. Guys, teman-teman lihat di sini ada lubang-lubangnya, jadi ini modular, bisa terus ditambah-tambahin ya. Iya, buat di taman, buat trek kudu gitu. Iya. Nah, ternyata abis itu, Pesan laptop. nah itu saya laptop. Ada lagi nih kan kalau kita potong-potong gitu kan ada ininya nih. Ada sisaannya, sisa potongannya. Nah, itu kita cacah. Yang nggak kepake, kita cacah. Nah, jadi kita lagi riset untuk jadi bata expose. Telepon. Ini di press. Di press. Jadi di press pakai adhesif supaya bisa jadi. Nah, kita masih ngerjain inilah, masih terus riset. Belum bisa jadi Bisa produk. sampai bisa SNI lah ya. Iya, gitu. Masih terus diuji Good luck, coba. good luck. Bagus tuh. Oke, kebetulan nih tim redaksi Mojo Dojo juga bisa kepikiran mampir ke Good R&D ini karena ngelihat postingannya Anda mengenai sampah hasil kampanye. Oh ya, ya itu dia tuh. Coba kita sedikit bahas tentang itu ya. Jadi kan dari Instagram post itu ada dari DPR, DPRD DPRD, sama DPD. sama DPD, sama Capres. Sama capres-cawapres. Iya, capres itu. Itu ada- bayangin itu ada 350.000. ada 305. Jadi kalau misalkan calegnya itu ngerjain 1.000 banner ya setiap caleg nih. 350.000 ya. Secara keseluruhan tuh ada 350.000 calon seluruh Indonesia nih. Lo kali 1.000 deh. Ada 350 juta udah bannernya. Nah, Katakanlah satu banner itu kalau rata-rata kan ada yang banner gede, ada yang banner kecil ya. Ada yang lebih, kalau gede tuh lebih dari ada 2 kilo. 30-50 yang kecil. Katakanlah 1 ada yang- kiloan semua ada. Ah, Berarti ada 350.000 ton. 350.000 ton guys. Jadi yang agak buat gue pribadi agak polusi visual gitu. Iya. Nah, udah nyiptain polusi visual dan limbah juga akhirnya gitu. Iya. Itu tuh kalau nggak di apa-apa, nggak di upcycle, jatuhnya ke gebang, apa namanya, tempat pengumpulan sampah itu. Bantar Gebang. Antar gebang, Iya. habis itu ujung-ujungnya buang ke laut. Nah, itu Paling problemnya gitu tuh. kan. Kita dapat informasi dari teman-teman Ciliwung tuh. Jadi dia tuh paling kesel kalau ada banner hanyut. Kalau banner hanyut dia ngelibet banyak sampah. Ya udah tuh jadi numpuk. Kadangkala jadi endapan sehingga jadi pendangkalan sungai. Problemnya di situ tuh. Dan problemnya lagi kan banner ini PVC. Dia itu nggak banyak yang bisa ngolah dan ngedaur ulang PVC. Kalau tutup botol apa segala macam udah lumayan banyak lah, walaupun tetap masih masalah ya. Tapi udah banyak yang bisa mengolah itu. Sementara PVC itu banner ini enggak. Paling dipakainya itu dipakai ulang. Banner-banner yang masih lebar dan masih utuh, nggak bolong-bolong. Untuk misalkan jadi atap untuk ternak atau alas. Kalau ikan mungkin, ya itu masih dipakai, itu oke. Tapi difungsikan oleh orang-orang buat ibaratnya pribadi atau home industry gitu lah ya. Iya, tapi kan secara kuantitinya nggak sebanding dengan nggak yang nutup keluar, juga, terus yang dipakai ulang nggak Nggak nutup sebanding. juga gitu Nggak kan. nutup. Tetap lebih banyak jadi waste kan. Iya. Dan PVC sendiri nih guys, problemnya tuh PVC kalau dibakar, kalau terhirup itu bisa Iya, menimbulkan kanker. Iya. Terus kalau didiamin aja, dikubur 1000 tahun belum keurai ya. Jadi sebenarnya yang gue taruh dilakuin di sini ya jadi solusi dari dua problem itu ya, bisa Ya. dibilang. Ya kita berusaha karena kita juga sangat tertarik dengan sirkular material, ngambil digging lagi gitu loh. Jadi material-material yang emang masih bisa kita temukan di permukaan dan bisa kita olah, ya kita olah aja untuk bisa dipakai untuk kebutuhan kita. Jadi apa? Jadi emang nggak perlu lagi kita eksploitatif gitu.
selama proyek ini berjalan dari 2017 tuh sumber-sumber material di sini tuh dari mana? Kalau yang banner tuh kita kerjasama dengan print shop. Ada beberapa print shop yang juga udah, alhamdulillahnya dia paham juga nih, gue juga mau nih, gue tahu nih apa yang gue lakukan, kayaknya gue juga mesti kontribusi gitu. Jadi dia waste-nya kirim Mereka ke kita. concern nama Iya. ini dia gitu Kirim kan. ke kita dan bisa kita olah gitu. Terus selama ini juga sama IO. IO. Iya, IO yang penyelenggara pameran atau konser collab sama kita, setelah acaranya itu ditaruh ke kita, itu banner-bannernya gitu. Jadi bisa kita ubah jadi merchandise untuk ngingetin acaranya. Mereka juga bisa gitu. Iya. Misalkan dia kan per tahun tuh acara-acaranya tuh. Kayak misalkan Synchronize per tahun kan. Jadi logo acaranya dijadiin merchandise Ya, buat marketing emang kedatang ke event itu gitu kali ya. ya. Jadi menuju road to acara yang berikutnya, dia bisa. Nah, kalau yang sekarang nih, yang pemilu ini kan banyak nih. Nah itu apa tuh rencananya nih? Jadi kita udah banyak nanya-nanya sama beberapa caleg-caleg. Ayo, kalau kan mereka emang bertanggung jawab harus ngambilin sebenarnya kan. Ada beberapa yang emang udah Ada pasal lah itu malah. ada. heeh. Ada yang udah ngontak kita dan oke sip, nanti habis itu kita kasih ke sini untuk kita olah. Tapi kan ya masih sedikit. Padahal ada 3.500 caleg di seluruh Indonesia yang Jadi bikin dari 350 caleg yang kontak ke sini baru berapa? sebelah jari baru. Merdeka! Tapi mungkin dia ke tempat lain. Ya oke aja kalau juga ada, kan nggak cuma Mudah-mudahan ke nggak cuma tempat kita lain doang ya. kan yang bisa ngolah, ada juga. Om Ji nih, ya kira-kira apa nih yang bakal kejadian dengan Good R&D 5-10 tahun ke depan gitu? Harapannya? Harapannya sih kita tuh lagi mempersiapkan untuk punya produksi sendiri. Maksudnya pabrik kecil lah. Kita lagi mau Skala tempat ini lah ya? Ya, karena ini tuh sebenarnya laboratorium. Oke. Jadi emang tempat untuk research and development aja. Jadi kita ngundang banyak seniman, desainer, desainer produk atau arsitek untuk kerja bareng sama kita. Ya bikin aja macam-macam gitu. Jadi ini terbuka banget ya buat teman-teman desainer di luar. Iya, betul. Buat ke Good R&D, background desainer apa aja ya gitu. Iya. Kalau mau kolaborasi itu terbuka banget ya Good Ya kita R&D. udah open banget kok, sering kok teman-teman yang lain juga tertarik terus datang ke sini untuk menggunakan laboratorium kita untuk kerja gitu. Teman-teman yang desainer produk juga dari beberapa kampus juga magangnya di sini. Karena kan di tempat dia mungkin kalau fasilitas recycling plastik kan nggak punya ya. Karena memang agak spesifik gitu. Nah, mereka datangnya ke sini. Kita open. Nah, karena ini udah laboratorium, nah kita kepingin satu divisi yang emang fokus sama produksi. Jadi kita akan pilih beberapa model produk yang bisa dimasalin, kita ke sana gitu. Produk masa baru bikin masa Iya, lah ya. begitu. Oke. Terus saya udah sempat lihat tempat ini kan tadi juga sama Mas Enji sebelum wawancara. Untuk menghindari misalnya PVC terbakar dan buat untuk produksi untuk jadi barang-barang yang bervalue. Di sini tempat ini punya oven ya. Ada oven. Ada oven. Apa aja benda-benda pentingnya? Oven kan supaya Betul. ya kan. Heeh. Terus apa lagi nih benda-benda penting yang ada di lab ini nih? Ada mesin shredder, mencacah. Jadi si plastik itu semua dicacah dulu. Kalau udah dicacah Jadi kecil-kecil gitu ya? Jadi mudah melting pada saat di dalam oven kan. Dia melting terus nanti di-press atau masukin ke dalam cetakan baru di-press. Itu yang komposit itu bukan? Enggak, dia pure dia aja. Oke. Materialnya Pure si HDPE ya semua HDPE. Oke. Cuma kita kombinasi warna-warnanya aja. Jadi corak, jadi pattern yang kayak gini-gini nih. Ini berarti kan putih sama biru aja. Ntar ada tutup botol yang warnanya merah atau hijau bisa gitu. Nah, corak juga bisa dieksplor. Jadi kalau kayak ini nih ibaratnya dia jadi cair dulu ya?
Iya, dia meleleh. Jadi meleleh, terus diaduk-aduk, makanya dia patternnya bentuknya kayak gini gitu ya. Ada yang emang diaduk, ada yang nggak perlu diaduk. Oh, oke. Dia emang udah diacak secara naroknya, menabur si biji plastiknya, terus langsung masukin loyang, taruh di oven. Udah deh bintik-bintik, dia agak-agak akan melting dikit, nyampur gitu. Mungkin MJ ada harapan nggak nih, kayak dari masyarakat, dari caleg-calegnya sendiri, dari pemerintah, apa nih yang kayak kita harus lakukan buat ngatasin solusi limbah hasil kampanye ini? Gitu, apa gitu? Ya kita juga sih berharap memang mereka juga bertanggung jawab gitu ya, dengan membersihkan dari kota, dari pinggir jalan gitu, dari pohon-pohon dicopotin, lalu kemudian juga memastikan si banner-banner tersebut pindah ke tempat yang tepat gitu, bukan hanya ke tempat sampah. Ya masih belum selesai tuh urusan sebenarnya gitu. Kalau dia end up di tempat sampah. Karena yang kita tahu PVC banner ini, spanduk, dia masih bisa dipakai jika masih bersih, besar, dan tidak bolong-bolong. Nggak disobek-sobek gitu kan, biasanya kan kalau spanduk disobek-sobek kan untuk angin. Ketika itu udah kotor dan segala macam, nggak ada di tempat sampah, nggak kepake tuh. Nah, kalau udah nggak kepake, nah itu wah problem tuh. Makanya pastikan itu disalurkan ke tempat yang bisa mengolah atau mendaur ulang PVC banner. Atau ya hubungi kita aja. Gitu. Jadi kalau berapa ton tadi? Ada 350 ton. 350 ribu ton. Kalau 350 ton ini dikirim ke sini gimana? Kalian terima nggak? Ya, ampun juga sih. Kalau segitu lah 2% aja kali ya, 1% aja. Ya kita kan masih kecil ini. Kecuali juga ada yang mau bantu untuk skalanya bisa lebih besar, wah kita welcome. Kita senang aja. Tapi karena kita juga bisa mendistribusikan itu ke teman-teman. Kita kan udah punya jaringan yang juga. Oh iya, kayaknya kalau nggak salah di jaringan sampai di luar kota gitu ya, di mana? Iya, di mana aja tuh? Ada di Lombok, ada di Aceh, di Pontianak, di Jogja ada, di Bogor, Depok, Bandung. Ada. Jadi kalau emang ini ya kita bisa salurin gitu. Tapi kan nih produk-produk kan dari sampah ya. Kayak tempat duduk yang kita lagi dudukin juga dari sampah kan. Ini perlu gua disinfektanin dulu nggak sebelum dipakai? Kagak perlu. Karena prosesnya kan udah pakai panas. Oh iya. Kalaupun itu nggak dicuci, tapi kita cuci kan. Kalaupun nggak dicuci, dia udah proses panas. Ya ini kan melting udah panas tuh. Itu sesuatu yang diajarin waktu SD ya? Kayaknya Waktu ya. SD. SD ngajarin kayak panas itu bisa kayak air direbus, bisa di 100 derajat bisa diminum. Nggak, gue soalnya dari masa depan, jadi gue kayak nggak tahu kayak gini-ginian. Iya. Percaya atau enggak? Iya. So, Kurang lebih begitu. Iya. nah, kalau yang saya lihat ya di internet, kalau misalnya di pasar luar negeri gitu, teman-teman mungkin juga tahu produk upcycling gitu tuh ada pasar di luar negeri besar, industri yang marketnya cukup besar gitu. Kalau misalnya pengalaman Mas MJ nih di sini gimana nih antisipasi masyarakat dengan produk-produk yang udah kalian buat tuh gimana so far? Ya, ini produk upcycling dan recycling ini marketnya niche di sini. Dan emang masih ngebentuk marketnya pelan. Ya saat ini agak lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu. Sekarang udah mulai lumayan. Tapi emang masih tetap kita tuh perlu banyak ngasih tahu kepada market untuk bahwa ini adalah produk yang sustainable gitu, yang emang kita harusnya milih produk yang macam ini untuk digunakan gitu. Nah itu masih terus harus diperjuangkan lah. Banyak teman-teman yang membuat produk-produk
upcycle dan recycle ini nggak bertahan karena marketnya sulit di sini. Makanya sebenarnya mungkin buat teman-teman emang mestinya ngedukung tuh. Selain produk dalam negeri, ada lagi nih lapisan berikutnya. Apa tuh? Produk yang sustainable gitu, yang emang bisa ngebantu ngedukung bahwa produk-produk ini materialnya tidak eksploitatif gitu, nggak yang baru tapi hasil olahan. Gila, keren banget sih. Gue coba dukung sebisa mantap, terima kasih. mungkin. Wah, teman-teman, kayak kalau mungkin ada yang tertarik untuk kolaborasi atau mau nanya-nanya, mungkin paling gampang dari Instagram Ya, kali Instagram ya. ya, Instagramnya @goodrnd, GUDRND, Good R&D. atau Stufo Labs, @StufoLabs. Oke, ya udah kalau gitu Mas. Makasih banyak atas Sama-sama, waktunya. terima kasih banyak. Ya, gimana sih? Gak tau men, I'm not from around here. Judo Joe.